Yuk. Selamat pagi anak-anak. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Sebelum kita ke persamaan trigonometri, kita akan membahas kembali tentang trigonometri dasar pada saat kalian kelas 10. Yang pertama, kita akan mengingat kembali nilai-nilai sudut istimewa untuk sinus, kosinus, dan tangen. Oke, kita mulai dari sinus dulu. Sinus dari 0 derajat adalah 0. Sinus dari 30 derajat adalah setengah. Sinus dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin dari 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sin dari 90 derajat adalah 1. Oke, setelah sinus kita akan mencari nilai kosinus dari sudut 0, 30, 45, 60, dan 90. Untuk cos 0 derajat nilainya adalah 1. Untuk cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos 60 derajat adalah setengah. Dan cos 90 derajat adalah 0. Nah, sekarang kita ke nilai tangen. Tangen dari 0 derajat adalah 0. Tangen dari 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Tangen dari 45 derajat adalah 1. Tangen dari 60 derajat adalah akar 3. Dan tangen dari 90 derajat itu tidak terdefinisi. Nah, untuk kita mencari sudut-sudut yang lebih dari 90 derajat, kita akan mengingat kembali tentang kuadran dalam trigonometri. Dalam trigonometri kuadrannya ada 4. Oke, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita ingat kembali, pada kuadran-kuadran tersebut nilai sinus, kosinus, dan tangen mana yang bernilai positif. Pada kuadran 1 semua nilai sinus, kosinus maupun tan itu adalah positif. Nah, di kuadran 2 yang nilainya positif itu adalah sinus saja. Sedangkan di kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah tangen. Nah, sedangkan di kuadran 4 yang bernilai positif itu adalah kosinus. Nah, itu adalah nilai-nilai sinus, kosinus, dan tangen di kuadran-kuadran di trigonometri. Sekarang kita ingat kembali relasi di setiap kuadran. Kuadran 1 tidak usah ya, karena sudah biasa kita cari di sini. Sedangkan di kuadran 2 relasinya adalah 180 derajat min alfa. Oke, untuk kuadran 3 relasinya adalah 180 derajat plus alfa. Dan di kuadran 4 relasinya adalah 360 derajat min alfa. Oke, sekarang coba kita cari nilai sudut yang lebih dari 90 derajat. Oke, saya ambil satu contoh. Nilai dari sin 150 derajat. Oke, 150 derajat itu ada di kuadran 2. Berarti kita pakai relasinya 180 derajat min alfa. Oke, berarti sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 derajat minus berapa yang nanti menghasilkan 150. Nah, 180 itu dikurangi 30 derajat akan menghasilkan 150 derajat. Maka alfa yang dimaksud di sini adalah 30 derajat. Berarti sin 150 itu sama dengan sin 30 derajat. Sekarang kita lihat depannya positif atau negatif.
Sinus di kuadran 2 bernilai positif, maka ini positif. Nah, boleh ditulis, boleh tidak, karena ini positif. Ibu tidak menulisnya. Oke, kita lihat di sini sin 30 berapa? Sin 30 sama dengan setengah. Berarti nilai dari sin 150 derajat adalah setengah. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu persamaan trigonometri. Ibu punya contoh di sini. Diketahui nilai sin x sama dengan setengah. Tentukan nilai x jika x-nya berada pada interval 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin x sama dengan setengah. Mari kita bahas bersama-sama dulu. Diketahui sin x sama dengan setengah. Nilai sin x sama dengan setengah. Setengahnya merupakan positif. Maka jika bernilai positif, untuk sinus dia berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Dia ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Untuk kuadran 1, kita punya nilai sin x sama dengan setengah. Berarti nilai x nya adalah 30 derajat. Kita tulis di sini, berarti sin x setengah kita ganti jadi sin 30 derajat. Maka nilai x nya sama dengan 30 derajat. Di kuadran 2, nilai sin x itu sama dengan sin berapa? Ingat kembali relasi di kuadran 2, yaitu 180 derajat min alfa. Berarti 180 derajat min alfanya itu adalah 30 derajat. Karena dia ada di kuadran pertama, maka kita ketahui bahwa sin x sama dengan sin 150 derajat. Maka nilai x nya adalah 150 derajat. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa himpunan penyelesaian untuk sin x sama dengan setengah adalah 30 derajat dan 150 derajat. Persamaan trigonometri dasar secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika sin x sama dengan sin alfa, maka nilai x-nya sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena periode untuk sinus adalah 360 derajat. Jadi sinus itu akan kembali lagi nilainya setelah dia berputar sebesar 360 derajat. Nilai x-nya juga bisa dicari dengan x sama dengan 180 derajat min alfa ditambah k kali 360 derajat. Kenapa 180 derajat min alfa? Karena nilai sin itu positif saat kuadran 2. Ingat kembali bahwa relasi untuk sinus di kuadran 2 adalah 180 derajat min alfa. Sekarang untuk yang kosinus, jika cos x sama dengan cos alfa, maka nilai x sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Sama dengan sinus, periode untuk kosinus juga 360 derajat. Untuk rumus kedua, nilai x sama dengan min alfa ditambah k kali 360 derajat. Kenapa min alfa? Kita dapatkan bahwa kosinus itu positif saat dia di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, kuadran 4 sendiri itu 360 derajat min alfa. 360 derajat min alfa
itu sama dengan min alfa, atau bisa dikatakan sudut negatif. Maka nilai dari kosinus X sama dengan cos alfa bisa juga sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Nah, untuk yang tangen, jika tan X sama dengan tan alfa, maka nilai X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Kenapa untuk tangen sama dengan 180 derajat berbeda dengan sin dan cos? Karena untuk tangen periodenya adalah 180 derajat, bukan 360 derajat. Maka dari itu nilai X untuk persamaan trigonometri tan X sama dengan tan alfa, kita dapatkan nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Oke, sekarang kita ke contoh soal untuk persamaan trigonometri. Di sini ibu punya cos X sama dengan cos 20 derajat. Untuk nilai X-nya pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, di sini adalah cos, maka kita lihat rumus untuk kosinus. Rumus untuk mencari nilai X dari persamaan kosinus adalah yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Berarti cos X sama dengan cos 20 derajat. Yang pertama, maka nilai X sama dengan alfa, berarti alfanya sendiri itu adalah 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, K itu adalah bilangan bulat. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 20 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka nilai X sama dengan 20 derajat. Selanjutnya, nilai K-nya sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan 20 derajat ditambah dengan 360 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan 380 derajat. Lihat syaratnya, X-nya harus berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk yang X sama dengan 20 derajat, dia berada pada interval, maka nilai X ini memenuhi. Sekarang lihat yang rumus kedua, nilai X-nya sama dengan 380 derajat. Intervalnya terletak pada 0 sampai 360 derajat, maka nilai X yang kedua tidak memenuhi. Nah, ini untuk rumus yang pertama. Sekarang kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua, nilai X-nya sama dengan min alfa, berarti min alfa sama dengan min 20 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan min 20 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Maka nilai X sama dengan min 20 derajat. Lihat, di sini intervalnya 0 sampai 360 derajat, sedangkan nilai X-nya adalah min 20. Maka untuk X ini tidak memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan min
20 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan min 20 derajat ditambah 360 derajat. Maka nilai X-nya sama dengan 340 derajat. 340 derajat di antara 0 sampai 340. Maka untuk nilai X-nya memenuhi. Nah, jadi HP atau himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 200. Oke. Sekarang untuk K sama dengan 2. Maka nilai X sama dengan min 20 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Maka nilai X sama dengan min 20 derajat ditambah 720 derajat. Maka nilai X sama dengan 700 derajat. Lihat, nilai X sama dengan 700 derajat sudah di luar interval 0 sampai 360. Maka nilai X yang ini tidak memenuhi. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya untuk persamaan cos X sama dengan cos 20 derajat adalah yang memenuhi itu 20 derajat dan yang memenuhi 340 derajat. Setelah contoh pertama, sekarang kita ke contoh kedua. Yang kedua, Ibu punya tan X sama dengan tan 5/12 pi. Untuk nilai X-nya antara 0 sampai dengan 2pi. Kan masih ingat ya, pi dalam trigonometri itu bukan 22/7, tapi 180 derajat. Nah, sekarang kita tentukan himpunan penyelesaian untuk tan X sama dengan tan 5/12 pi. Kita lihat di sini untuk rumus tan X sama dengan tan alfa itu nilai X-nya ya, berarti tan X sama dengan tan 5/12 pi, maka kita dapat nilai X-nya sama dengan alfanya berarti di sini 5/12 pi ditambah K kali 180. Ingat tadi 180 sama dengan pi, maka kita ditulis K sama dengan pi. Nah, berarti sekarang kita ganti nilai K-nya. Untuk K-nya sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X sama dengan 5/12 pi ditambah K nya sama dengan 0, maka saya ganti 0 di sini dikali pi. Maka nilai X-nya sama dengan 5/12 pi. Ingat intervalnya 0 sampai 2pi, maka nilai X 5/12 pi dia memenuhi. Sekarang kita ganti nilai K-nya lagi. Kita ganti dengan 1, maka nilai X sama dengan 5/12 pi ditambah 1 kali pi. Maka nilai X sama dengan 5/12 pi ditambah 1, berarti 12/12 ya. Oke, saya tulis di sini 12 pi per 12. Maka kita dapat nilai X sama dengan 17/12 pi. Nah, 17/12 pi masih dalam interval 0 sampai 2pi. Maka di sini X-nya memenuhi. Oke, sekarang kita ganti lagi K-nya. Jika K-nya sama dengan 2, kita peroleh nilai X sama dengan 5
5/12 pi, berarti 2-nya kalau 12 jadinya 24/12 pi. Maka nilai X-nya kita dapatkan 29/12 pi. 29/12 pi itu sama dengan 2 ya. 25/12 pi. Padahal di sini intervalnya 0 sampai 2 pi. Maka untuk nilai X ini tidak memenuhi. Jadi kita simpulkan di sini, himpunan penyelesaian untuk nilai tan X sama dengan tan 5/12 pi yang memenuhi adalah 5/12 pi dan 17/12 pi. Ya, sekian materi kita kali ini. Ini ada latihan soal untuk kalian, silahkan dikerjakan. Saya punya 3 soal. Nah, oke, silahkan dikerjakan, tulis di buku kalian masing-masing. Habis itu silahkan dikumpulkan. Terima kasih, selamat pagi.